Anak-anak kami sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, semoga anak-anak beserta semua anggota keluarga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, anak-anak sekalian, saat ini adalah hari pertama kita belajar biologi di kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia atau perkembangbiakan yang terjadi pada manusia. Baik anak-anak, seperti yang sudah pernah kita bahas ketika di kelas 7, di mana sistem reproduksi ini merupakan salah satu ciri-ciri yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Reproduksi ini, kembali Bapak ingatkan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian setiap jenis atau tiap spesies makhluk hidup, sehingga dapat melangsungkan hidupnya dalam waktu yang lebih lama, yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak punah dari muka bumi. Itulah tujuan dari sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada makhluk hidup. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya sel gamet jantan yang disebut spermatozoa dengan sel gamet betina yang dinamakan sel ovum atau sel telur, dan membentuk individu baru. Itulah yang dinamakan dengan proses fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan itu adalah terbentuknya sel zigot. Sel zigot inilah yang kemudian mengalami perkembangan menjadi embrio hingga dilahirkan menjadi anak setelah melalui proses kehamilan pada ibu. Sebagian mamalia, termasuklah manusia, bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sel spermatozoa, sementara perempuan akan menghasilkan sel ovum atau sel sperma. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar yang menyusun saluran-saluran reproduksi pada pria. Baik, kita bahaslah satu persatu apa saja saluran-saluran reproduksi yang ditemukan pada pria atau laki-laki. Yang pertama adalah penis. Penis itu berfungsi sebagai saluran kencing atau saluran urin, kemudian sebagai saluran keluarnya sel sperma ketika terjadi proses ejakulasi. Yang kedua adalah skrotum atau disebut juga dengan buah pelir atau jakar bahasa lokalnya. Skrotum itu berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai di dalam memproduksi sel sperma.
Di dalam skrotum terdapat 2 buah testis, ya. Atau bisa juga kita katakan skrotum itu fungsinya untuk membungkus testis serta menjaga suhu testis supaya tetap seimbang. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah kelenjar yang terdapat di dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sel spermatozoa dan menghasilkan hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sel sperma dan tempat pematangan sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang kelima adalah saluran uretra. Saluran uretra ini terdapat di dalam organ penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sel sperma dan sebagai saluran urin, ya, ketika kita melakukan buang air kecil. Jadi ada 2 fungsi dari saluran uretra, yaitu sebagai saluran reproduksi dan sebagai saluran urin atau sebagai saluran ekskresi. Kemudian di dalam organ-organ reproduksi laki-laki terdapat 3 kelenjar, ya, yang disebut dengan kelenjar seksual. Tentu ketiga kelenjar ini sangat mempengaruhi keadaan suatu sel spermatozoa yang dihasilkan oleh organ reproduksi pada seorang pria. Apa sajakah kelenjar-kelenjar yang dimaksud? Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis, di mana kelenjar vesikula ini dapat menghasilkan larutan basa atau larutan alkalis. Kemudian fruktosa, ya, dan hormon prostaglandin, ya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar prostat. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper's atau kelenjar bulbouretra. Fungsinya adalah untuk menetralkan pH asam yang terdapat di saluran uretra sebelum sel-sel sperma melalui saluran tersebut, sehingga suasana asam di sekitar saluran uretra itu menjadi netral, sehingga tidak mempengaruhi suatu sel sperma, tidak mempengaruhi kualitas sel sperma yang melaluinya. Begitu anak-anak sekalian. Baik, kita lanjutkan. Sel sperma yang dihasilkan oleh seorang pria, ya, sel spermatozoa yang sudah matang tersusun atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala. Bagian kepala itu ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2, hingga nomor 3. Di mana di dalam bagian kepala sperma ini terdapat akrosom, ya. Kemudian membran plasma dan nukleus. Di mana di dalam kepala sel spermatozoa ini terdapat kromosom, ya, atau satu kode genetik. Itu dia yang akan mengendalikan proses yang terjadi
di dalam sel sperma, terutama di dalam melakukan fungsinya ketika melakukan proses fertilisasi. Kemudian bagian yang kedua adalah yaitu bagian leher. Bagian leher itu ditunjukkan oleh nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di mana pada bagian leher ini terdapat sentriol dan mitokondria. Tugas mitokondria di sini adalah sebagai penghasil energi yang akan digunakan oleh sel sperma, sehingga sel sperma dapat bertahan hidup hingga dia mampu menembus membran sel telur untuk melakukan pembuahan. Kemudian bagian ekor itu ditunjukkan oleh nomor 6 dan nomor 7, di mana bagian ekor ini fungsinya sebagai alat gerak yang dilakukan oleh sel sperma untuk mendekati sel ovum, tentu ketika terjadilah proses pembuahan. Nah, itulah bagian sel sperma yang sudah matang dan siap untuk membuahi sel ovum di dalam rahim. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada wanita. Pada gambar yang ada di monitor komputer maupun handphonemu, itu merupakan gambar dari saluran reproduksi pada wanita. Langsung kita bahas apa sajakah saluran-saluran yang membangun organ reproduksi pada wanita. Yang pertama dari bagian luar yang dinamakan dengan vulva. Ya. Vulva adalah bagian luar dari anatomi organ reproduksi pada wanita yang membentuk lipatan-lipatan otot. Nah, itu masih ada bagiannya. Misalnya seperti lipatan mayor dan lipatan minor, ya, atau yang dinamakan dengan labium. Ada labium mayor dan labium minor, atau lipatan besar maupun lipatan kecil. Itu merupakan anatomi bagian luar dari organ reproduksi wanita. Yang kedua adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar organ reproduksi wanita dengan saluran bagian dalam atau bagian rahim sekaligus. Yang ketiga adalah leher rahim atau serviks, yaitu saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Yang keempat adalah saluran telur atau tuba fallopi, atau disebut juga dengan oviduk. Saluran telur atau oviduk ini fungsinya sebagai tempat keluarnya sel telur yang sudah matang menuju rahim dan sebagai tempat berlangsungnya proses pembuahan atau fertilisasi. Yang kelima adalah indung telur. Indung telur terdapat di dalam ovarium, ya. Terdapat di dalam ovarium. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Sel telur atau ovum yang dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang keenam adalah rahim atau disebut juga dengan uterus. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Baik, kita lanjutkan.
materi berikutnya yaitu siklus menstruasi pada wanita. Sebelum kita bahas tentang siklus menstruasi ini, seorang wanita atau seorang anak mengalami siklus haid yang pertama atau siklus menstruasi yang pertama adalah ketika seorang anak remaja menginjak masa pubertas. Masa pubertas ini pada seorang anak remaja itu bisa diawali dari usia 11 hingga 14 tahun. Itu ya, disitulah awal mulanya seorang anak remaja mengalami siklus menstruasi atau siklus haid. Itulah yang disebut dengan masa pubertas. Baik, menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah atau terjadinya satu pendarahan secara periodik akibat sel ovum yang ada di dalam rahim yang sudah matang tidak segera dibuahi oleh sel sperma, sehingga sel-sel yang ada yang sudah menempel sebelumnya di dalam dinding uterus mengalami pengikisan. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Ya. Pada umumnya, suatu siklus menstruasi secara normal ya pada wanita berlangsung selama sekali 28 hari. Ya, ada juga yang lebih dari 28 hari. Atau ada juga seorang perempuan, wanita mengalami siklus menstruasi itu kurang dari 28 hari. Fase menstruasi dapat dibagi menjadi 4 tahap atau 4 fase, yaitu adalah yang pertama fase menstruasi. Kemudian yang kedua adalah fase folikular. Yang ketiga fase ovulasi dan yang keempat adalah fase luteal. Nah, keempat fase ini perlu dan sangat penting sekali untuk anak-anak sekalian ya diketahui dan dipahami. Dan setiap fase itu harus kamu tahu hari-harinya. Setelah hari pertama hingga hari keempat seorang anak perempuan mengalami siklus menstruasi. Kemudian hari pertama setelah berhenti, setelah proses menstruasi itu berhenti, selesai, akan dilanjutkan dengan fase folikular ya, atau bisa juga disebut dengan sebagai fase reparasi, yaitu tahap pemulihan, di mana ketika terjadi menstruasi itu tentu dinding uterus itu mengalami kerusakan, sel-sel darah di dalam dinding uterus itu mengalami kerusakan. Jadi di sana terjadi proses pemulihan ya. Itulah yang disebut dengan fase folikular. Kemudian nanti folikel graft yang ada di dalam ovarium juga akan mulai mengalami proses pematangan. Kemudian setelah fase folikular dilanjutkan ke fase ovulasi. Itu harus anak-anak ketahui ya. Harinya tentu yang paling penting. Setiap fasenya itu harus diketahui selang-selang waktunya berapa hari ya, itu harus dipahami. Nah, proses menstruasi pada seorang perempuan itu berlangsung semenjak dari masa pubertas hingga seorang wanita menginjak masa menopause. Masa menopause itu bisa dialami pada seorang perempuan pada usia 40 hingga 45 tahun, di mana disebut dengan siklus menstruasinya berhenti ya, tidak mengalami proses menstruasi lagi.
Itu yang dinamakan dengan menopause. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran kita saat ini, perhatikan ada 10 tugas yang akan kamu kerjakan di rumah. Sebagaimana biasanya yang sudah kita lakukan selama ini, kerjakanlah tugas-tugas ini, lalu dikumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dikumpulkan dengan tepat waktu. Baik, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Kembali Bapak ingatkan, tetap dijaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan saat dimana dan kapanpun. Itu yang harus kita lakukan untuk masa-masa pandemi saat ini. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.